Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama memuji dan berkenan nama Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita katakan saat ku renungkan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, korban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu adalah kasih yang tidak ada kesudahan Tuhan. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan, tiada duanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan untuk memuji dan berkenan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memulaikan ibadah kami. Tolong Tuhan Kau lawat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga teringat kalau Dupa Raja Troy bisa tidak senang saat kami memuji dan berkenan nama-Mu. Kami usir kami terjing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan berkenan nama-Mu.
Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Dan jemaat, saya persilakan untuk duduk. Ya, benar pujian ini kalau pada pagi hari ini kita semua mau menyatukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan bukan hanya kita, tapi langit dan bumi juga akan menyembah Tuhan. Kita mau ganti pujian kita dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat masih untuk tetap duduk. Kita tapi mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita mau ganti pujian kita dengan memuji Tuhan selalu, disambung dengan dengar Dia panggil nama saya. Puji Tuhan selalu.
Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, tapi sidang jemaat yang ada di rumah, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, saat kami sujud menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, kami yakin Tuhan, pemulihan, kesembuhan, mujizat pasti akan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah mengucapkan namamu Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagai sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya firman yang akan sebentar ditaburkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu ini beritakan pada pagi hari ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga dengan kalau besar raja iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya terlalu yakin dan percaya ada kuasa di dalam pujian. Saatnya kita akan siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya terlalu yakin dan percaya firman itu adalah senjata kita untuk melawan musuh. Kalau kita tidak punya firman, maka iblis tidak akan takut kepada kita. Tapi kalau kita punya firman, itulah yang membuat iblis gemetar. Saya akan berikan judul firman Tuhan pagi hari ini,
lebih dari pemenang. Apa judulnya? 2, 3. Lebih dari pemenang. Haleluya. Tentu kita semua mau menjadi orang-orang yang menang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Kita akan buka ayat pertama kita di dalam surat Rom pasal yang ke-8. Rom pasal 8 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Rom 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menang bahkan lebih dari pemenang bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tapi karena Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saking cintanya Tuhan kepada kita, Dia mau kita itu selalu tampil sebagai pemenang. Walaupun Tuhan tahu gak sedikit peperangan yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Saudara, salah satu kegagalan manusia dalam menjalani kehidupan ini adalah ketika orang itu mulai kehilangan semangat. Menyerah sebelum melakukan tugas. Menyerah sebelum berperang. Sehingga bukan hanya membuat seseorang itu menjadi orang yang kalah, pengecut, tapi membuat orang mudah berputus asa. Ya, dia nggak yakin kalau dia bisa, kalau dia sanggup, sehingga dia selalu memandang masa depannya itu gelap, suram. Lebih-lebih ketika dia tahu bahwa ada Tuhan, dia tak pernah mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan dirinya, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Saudara, tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kita menjadi bagian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja kita beroleh kepastian. Sehebat sekuat apapun manusia tidak bisa menjamin masa depannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi wajar kalau kita memang menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Dunia ini bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Cuaca aja bisa berubah-ubah. Udara bisa berubah-ubah. Tapi kita bersyukur kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Dia sudah merancangkan masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia sadar betapa dia berharganya di mata Tuhan. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita menyadari bahwa Allah sungguh sangat mengasihi kita. Dia mencintai kita. Sehingga gak mungkin Dia membiarkan kita kalah dalam menghadapi peperangan di dunia yang jahat ini. Banyak tantangan, makin hari kan zaman milenium, pergumulan tantangan kita itu istilahnya udah kelas dunia. Gak mudah. Iblisnya pun kalau dulu kita taunya genderuwo, kuntilanak. Loh, sekarang mungkin vampir ya kan. Manusianya pun mungkin kita tahu dulu yang kita hadapi cuma orang Indonesia. Sekarang kan lewat sosmed itu saudara akan bisa terjangkau oleh siapapun yang namanya manusia. Sebab itu, mari kita mau ingat pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Di dalam menghadapi bahaya, dalam 2 Timotius 2 ayat 1, apa pesan Rasul Paulus? Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang membuat kita kuat itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa menasihati Timotius? Rasul Paulus mengalami. Kalau kita baca di dalam Rom 8 tadi ayat 36, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus itu menghadapi bahaya, menghadapi maut, menghadapi tantangan siang dan malam. Lalu ayatnya yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, lalu kalau saudara baca terus ayat yang ke-39 bagian B dikatakan, semua itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Paulus mengalami yang namanya tantangan, yang namanya aniaya, yang namanya kelaparan, kekurangan, bahaya, pedang. Nah, jadi segala macam masalah, persoalan, tantangan, peperangan itu pernah dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bisa berkata, nggak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Kristus dia tidak membiarkan umatnya berjuang bergumul sendirian. Itulah sebabnya Paulus dia bilang, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Demikian pula tantangan akhir zaman ini. Kalau kita memiliki iman, keyakinan yang teguh kepada Tuhan, kita pun bisa berkata nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah yang kita sembah itu, dia Allah yang penuh kasih. Bukti kasihnya adalah dia rela turun ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah merasa lelah ketika menghadapi tantangan. Tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini gak seberapa saudara. Kalau kita lihat dari tantangan pengalaman yang dihadapi oleh rasul-rasul, oleh pengikut-pengikut Tuhan yang lalu. Mereka menghadapi maut itu siang dan malam karena murid Kristus. Bukan hanya masalah makan minum, masalah telanjang. Paulus bilang, ketelanjangankah? Berarti kedinginan, kepanasan karena tanpa pakaian itu pun pernah dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus dia pun menasihati di dalam 1 Korintus 10 ayat 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Lah, kalau Paulus yang dihadapkan dengan tantangan yang besar dan hebat saja, dia bisa berkata, pencobaan yang kualami ini tidak melebihi kekuatanku. Apalagi tantangan, masalah, pencobaan yang kita hadapi, tantangan dunia akhir zaman ini, tentu itu pun tidak melebihi kekuatan kita. Sebab kita punya Allah yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus setia. Dia bukan hanya setia, sahabat kita. Nah, Allah yang setia itu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 3. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sehebat-hebatnya masalah, persoalan, tantangan, serangan iblis itu tidak akan mengalahkan orang percaya. Itu janji Tuhan. Jadi peperangan masalah selama di dunia ada, tapi itu tidak akan mengalahkan umat Tuhan. Karena Tuhan sudah menggariskan, memberi jaminan bahwa saudara dan saya ini adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena ada kuasa Tuhan, Roh Allah dalam hidup kita. Kalau Sakaria 4 ayat 6 dikatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Hu kata Tuhan. Bahkan ada lagu, bukan oleh kuat manusia, bukan oleh gagah manusia, tetapi oleh kuasa Roh-Hu, oh Tuhan Yesus semuanya jadi. Nah, ayat ini ditulis ketika mereka menghadapi apa? Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah. Sehingga ada lagu itu, kalau lagu sekolah minggu kan, gunung tinggi diratakan, gunung itu diratakan. Jadi masalah sebesar apapun Tuhan sanggup meratakan, menyelesaikan, karena ada kuasa Tuhan. Tuhan jamin kau pemenang karena apa? Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu Allah yang besar, lebih besar dari tantangan, godaan, masalah yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Bayangkan, nabi palsu aja kita bisa kalahkan. Nabi palsu itu bukan sekedar nabi, tetapi dia menguasai, namanya nabi itu kan menguasai keagamaan, menguasai semuanya lebih dari orang kebanyakan. Nah, nabi palsu
dia menguasai Alkitab, mungkin dia menguasai firman Tuhan, tapi dia memutarbalikkan palsu, aja bisa kita kalahkan. Itu kan bukan peperangan daging, itu peperangan roh. Nah, kita diberi kekuatan untuk apa? Menang atas roh jahat, kuasa jahat. Saya ulang sekali lagi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kenapa kita bisa menjadi pemenang? Karena kita punya kuasa Allah. Roh Allah yang besar itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita sudah tahu kenapa saudara disebut pemenang. Lebih dari pemenang. Karena ada sesuatu dalam hidup saudara yang membuat setan takut kepada saudara. Bukan karena saudara tinggi besar, bukan. Tetapi karena apa? Karena itu tadi posisi istimewa yang Tuhan berikan. Bayangkan, Tuhan memberi posisi apa? Kita sebagai anak Allah. Siapa? Setan mana yang berani melawan Allah? Dan saudara, anak Allah. Posisi itulah yang membuat setan takut kepada orang percaya. Sehingga Tuhan menjamin engkau adalah pemenang, lebih dari pemenang. Bukan hanya itu, tapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saudara dan saya yang sudah terima Tuhan, percaya Tuhan, melayani Tuhan, diberi kuasa. Kuasa apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi label kuasa anak Allah itu milik saudara dan saya. Posisi itulah yang membuat iblis gemetar. Iblis dikalahkan. Bahkan ada posisi yang lebih luar biasa yang saudara dan saya miliki. Jadi jangan saudara menjadi orang yang pengecut. Baru menghadapi tantangan, masalah, kita sudah bilang gak mampu, gak sanggup, menyerah, putus asa. Tapi mari kita mau imani janji Tuhan. Masalah boleh besar, tapi kemenangan Tuhan jamin. 1 Petrus 2 ayat 10. Dari ayat 9 ya, di sana dikatakan kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah. Nah, posisi ini juga yang membuat iblis gemetar. Saudara dan saya ini umat kepunyaan Allah, biji mata Tuhan. Lah Tuhan bilang kan, siapa yang berani mengusik biji mataku, dia akan berurusan dengan Tuhan. Jadi saudara itu sangat dikasihi. Seperti Tuhan mengasihi biji matanya, seperti saudara terhadap biji mata saudara, melindungi, menjaga, luar biasa. Sekarang aja modern, kan banyak orang pergi ke panas-panas pakai kaca tebal hitam untuk melindungi matanya, demi melindungi matanya. Nah saudara dan saya ini umat kepunyaan Tuhan yang sangat dikasihi Allah. Nah posisi itu membuat iblis gemetar. Iblis tahu saudara disayang Tuhan, itu iblis akan gemetar. Setan juga takut kepada apa? Orang yang melakukan firman. Sebab itu saudara, rugi kalau saudara tahu firman tapi tidak melakukan. Iblis gak akan takut walaupun saudara berkata saya orang Kristen, saya melayani Tuhan. Tapi kalau saudara gak punya firman Tuhan, iblis gak pernah akan takut kepada saudara. Hanya orang yang punya firman Tuhan, yang cinta firman Tuhan. Karena Rom 1 ayat 16 dikatakan Injil, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kalau mau bikin iblis gemetar, mau jadi pemenang lebih dari pemenang, mari kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Iblis juga gemetar kepada apa? Orang yang memberitakan firman Tuhan. Makanya saudara, banyak kan orang yang menghalangi pemberita firman. Rasul Paulus, dia dianiaya dan mengalami banyak aniaya. Kenapa? Karena memberitakan firman. Tapi apakah Paulus kalah? Menang. Kenapa dia banyak ngalamin masalah? Karena iblis gak suka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setan takut kepada orang yang memberitakan firman. Itulah sebabnya ada perintah Tuhan, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Jadi memberitakan Injil keselamatan itu bukan hanya tugas pendeta. Semua orang Kristen punya tugas seperti ini. Nah, iblis takut kepada pemberita firman.
Karena Efesus 6 ayat 17 firman Allah itu pedang roh. Pedang itu kan membinasakan, mematikan. Nah, saudara punya firman, saudara punya pedang untuk mengalahkan iblis. Iblis paling takut. Namanya peperangan, pasti orang yang ditakuti pedang. Kalau kena pedang kan pasti binasa. Nah, itulah sebabnya kalau kita tahu setan takut kepada orang yang memberitakan firman, orang yang melakukan firman. Mari kita mau melakukan firman, memberitakan firman, supaya kita jadi pemenang. Setan juga takut kepada apa? Yang terakhir, setan takut kepada orang yang memuji Tuhan. Jangan main-main, saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, itu iblis takut. Jadi kalau saudara sudah dikasih senjata untuk mengalahkan iblis, untuk jadi pemenang, lebih dari pemenang, yaitu apa tadi? Firman Tuhan. Posisi kita sebagai anak Allah. Dan yang terakhir, karena saudara suka memuji Tuhan, itu iblis takut. Mazmur 22 ayat 4 katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kalau jadi orang Kristen tapi gak suka memuji Tuhan, perlu dipertanyakan, bisa gak dia menang menghadapi setan? Bisa gak dia menang menghadapi tantangan? Bisa gak dia menang menghadapi kehidupan? Tapi seorang anak Tuhan yang suka memuji Tuhan, sudah pasti dia jadi pemenang. Iblis paling takut orang yang memuji Tuhan. Coba kalau kita ingat aja cerita sekolah minggu, Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Saat Paulus dan Silas di dalam penjara, tangan dan kakinya diikat, mereka memuji Tuhan dan berdoa. Dan apa yang terjadi? Saat mereka memuji Tuhan, terjadi gempa di penjara itu. Tembok-tembok roboh. Rantai yang mengikat tangan dan kaki Paulus dan Silas lepas. Dahsyat bukan? Kuasa puji-pujian. Makanya iblis paling gemetar saat melihat orang memuji Tuhan. Dan kalau saudara ingat di dalam Yosua 6 ayat 20, saat umat Tuhan disuruh merebut kota Yeriko, pada temboknya aja sudah tinggi tebal. 3 kereta berkuda berjejer berlari bisa. Dan masa suruh merobohin tembok yang setebal itu? Tapi Tuhan bilang apa? Gak usah pakai pedang, gak usah pakai senjata, keliling aja. Nanti yang ketujuh bersorak memuji Tuhan. 6 kali keliling aja, diam, nggak usah ngomong apa-apa. Yang ketujuh bersorak memuji Tuhan. Nah, saat kali ketujuh mereka bersorak memuji Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat. Tembok itu roboh. Ya. Tembok itu roboh dari luar, dari dalam ke luar. Kalau dari luar ke dalam, orang masih bisa didorong oleh pasukan Israel. Tapi ini malah justru dari dalam roboh keluar. Itu adalah peperangan yang Tuhan punya. Jadi saat kita memuji Tuhan, Tuhan berperang ganti kita dalam menghadapi musuh apapun. Bukan hanya tantangan jasmani ya, iblis kuasa jahat. Demikian pula dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21-22. Saat Yosafat dia dikepung oleh 3 negara, Moab, Seir, dan Amon. Itu bangsa-bangsa yang pandai berperang. Sementara umat Israel itu bukan umat yang pintar perang. Dia baru keluar dari perbudakan, gak pernah perang, beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kumpulkan pemuji-pemuji. Lalu hadapi tentara Moab, Amon, dan Seir itu dengan pujian. Loh, kalau dipikirkan kayak orang gila ya. Di sana pakai senjata perang, berbaju perang, masa ini pemuji suruh nyanyi? Sepertinya gila. Tapi coba lihat, kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21-22, ketika pemuji-pemuji itu menghadapi orang Moab, Seir, dan Amon yang bersenjata itu dengan nyanyian, Tuhan berperang ganti umat Tuhan, bangsa Israel. Tiba-tiba orang Moab, Seir, dan Amon, 3 negara, 3 bangsa ya, 3 pasukan besar ini saling bunuh. Mereka saling bunuh dan mati semuanya.
Sehingga ketika Yosafat meninjau ke lokasi perang, ayat 24, semua sudah menjadi bangkai. Jadi itulah kuasa dalam pujian. Pujian adalah senjata rohani untuk membungkam iblis. Banyak ya ayat-ayat tentang pujian di dalam Mazmur. Jadi pujian juga menutup mulut setan. Tiap roh jahat bisa diusir lewat pujian. Saudara ingat Saul, dia sering kerasukan setan ya. Daud masih gembala, belum jadi raja. Daud, dia sering dipanggil. Untuk apa? Memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Kalau Daud memuji Tuhan dan kecapinya, roh jahat yang ada di rajanya Saul ini mundur. Nah, sebab itu saudara, mari kita mau memiliki gaya hidup untuk terus memuji Tuhan. Karena saat saudara memuji Tuhan itu iblis takut, iblis gemetar. Saat kita menghadapi kesesakan, orang yang suka memuji Tuhan, Tuhan tolong. Itu ada di Mazmur 50. Orang yang suka memuji Tuhan, saat dia dalam keadaan terjepit, berseru, Tuhan tolong. Ada itu juga di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Bahkan dalam Nabi Yesaya, ya, kitab Yesaya 26 ayat 13. Di sana pun umat Tuhan selalu apa? Masyurkan nama Tuhan. Itulah sebabnya di sana pun terdapat kemenangan demi kemenangan. Dalam Daniel, kitab Daniel pun mereka memasyurkan nama Tuhan. Umat Tuhan memasyurkan nama Tuhan. Dan kalau ayat terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Mazmur 99 ayat 6. Musa, dia selalu menyerukan nama Tuhan sehingga mengalami kemenangan demi kemenangan. Harun, dia selalu memuji nama Tuhan sehingga selalu mengalami pembelaan dan pembelaan Tuhan. Bahkan Samuel, dia selalu menyerukan nama Tuhan. Dan orang yang menyerukan nama Tuhan suka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan saat berdoa, Tuhan jawab. Nah, siang hari ini mari, apa yang menjadi masalah, persoalan, tantangan berat yang mungkin membuat kita berpikir gak mungkin kita mampu. Percayai firman bahwa Tuhan sudah menjamin kemenangan untuk saudara dan saya. Jadi jangan menyerah dulu. Masalah seberat apapun, kemenangan Tuhan jamin. Kita angkat pujian. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
pagi hari ini, bahwa sesungguhnya kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Seringkali ketika menghadapi masalah, tantangan, beban hidup, bahkan penyakit, kami berpikir Engkau tidak mengasihi kami. Kami lebih suka menyerah dibandingkan mempercayai janji-Mu. Namun pagi ini ampuni setiap kekurangan iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan saja. Karena ternyata Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau menjamin kami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih buat senjata yang Kau berikan kepada kami, yaitu firman-Mu. Kuasa yang Kau berikan kepada kami, yaitu sebagai umat pilihan-Mu, anak kerajaan Allah, anak Allah. Karena roh yang ada dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kami bersyukur dan bangga. Walaupun banyak tantangan di akhir zaman ini, tapi kemenangan Kau beri. Dan lebih dari itu Kau beri kami senjata untuk memuji, memuliakan Engkau. Sebab itu ajar kami menjadi pemuji-pemuji dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati segala tantangan, masalah, penyakit. Karena iblis takut kepada pemuji-pemuji. Ketika kami pemuji-pemuji ini berdoa, Engkau mendengar, Engkau menjawab. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, besar kecil, tua muda pria wanita, dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang bersekolah, Tuhan beri hikmat, akal budi kepandaian dari surga. Yang kuliah, Tuhan berikan hikmat yang dari surga. Yang bekerja, Tuhan juga senantiasa bela pekerjaan, usaha mata pencarian umat-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah damai di negara ini, dan biarlah seluruh aparat pemerintah, mulai dari presiden sampai aparat paling bawah, Tuhan Engkau yang menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberi hikmat kepada mereka. Sekarang mari kita angkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin.